Salah satu kelebihan dari waran terstruktur adalah adanya peran liquidity provider atau penyedia likuiditas yang menjamin likuiditas dari waran terstruktur. Nah, di video ini saya akan bahas secara lebih detail beberapa hal penting yang investor perlu tahu mengenai liquidity provider. Kenapa ini jadi salah satu faktor penting dalam waran terstruktur, dan mudah-mudahan setelah menonton video ini, kalian para investor bisa lebih mengerti dan yakin untuk berinvestasi dalam waran terstruktur. Hai rekan-rekan investor, saya Johan dan ini adalah channel pribadi saya. Buat kalian yang suka dengan dunia investasi dan perencanaan keuangan, bisa tonton video saya yang lain, dan kalau kalian suka, bisa dukung saya dengan klik tombol subscribe. Stay tuned. Ini adalah video bagian kedua yang membahas mengenai waran terstruktur. Buat kalian yang belum nonton video pertama mengenai waran terstruktur, saya sarankan untuk nonton dulu bagian pertamanya di sini. Di video pertama, saya sudah jelaskan kelebihan-kelebihan berinvestasi di waran terstruktur. Antara lain yang pertama, kita bisa berinvestasi dengan modal lebih kecil dari saham underlying-nya. Yang kedua, karena ini adalah produk turunan, maka potensi keuntungannya juga lebih besar dari saham underlying-nya. Walaupun di sisi lain, risiko penurunan harganya juga lebih besar. Ketiga, ada liquidity provider yang menjamin likuiditas transaksi jual beli waran terstruktur di pasar sekunder. Nah, di video ini saya akan bahas secara khusus mengenai liquidity provider sebagai salah satu kelebihan dan keunikan berinvestasi di waran terstruktur. Ada beberapa hal yang kalian perlu tahu tentang liquidity provider. Yang pertama, apa itu liquidity provider? Berdasarkan peraturan OJK nomor 8 POJK nomor 4 tahun 2021 tentang waran terstruktur, disebutkan bahwa liquidity provider adalah anggota bursa efek yang merupakan penerbit atau anggota bursa efek yang menandatangani perjanjian dengan penerbit untuk melakukan penjualan atau pembelian waran terstruktur baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan penerbit, dan mempunyai kewajiban melakukan penawaran jual dan permintaan beli waran terstruktur pada setiap hari perdagangan guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan waran terstruktur. Nah, itu penjelasan atau definisi formalnya. Supaya nggak bingung dan makin jelas, langsung aja yuk kita jawab beberapa pertanyaan yang sering muncul mengenai liquidity provider ini. Yang pertama, siapa saja sih yang menjadi liquidity provider waran terstruktur di Bursa Indonesia? Jawabannya, saat ini baru RHB Sekuritas yang menjadi penerbit sekaligus liquidity provider waran terstruktur di Indonesia. Kedepannya akan ada sekuritas-sekuritas lain yang akan jadi penerbit. Nah, walaupun baru RHB Sekuritas yang menjadi penerbit dan liquidity provider, bukan berarti kita harus buka rekening di RHB untuk berinvestasi di waran terstruktur. Kita tetap bisa berinvestasi di waran terstruktur lewat sekuritas manapun. Kedua, dikatakan bahwa liquidity provider itu kan wajib menjaga likuiditas. Lalu bagaimana caranya liquidity provider menjaga likuiditas waran terstruktur? Jawabannya yaitu dengan cara menyediakan tawaran jual dan permintaan beli dalam bentuk quotation. Jadi contohnya di sini RHB sebagai liquidity provider selalu siap menjadi standby buyer dan seller bagi investor waran terstruktur. Seperti layaknya transaksi falas atau forex di bank, di mana setiap pagi bank itu kan pasti memberikan harga jual dan beli untuk nasabahnya. Ketiga, apakah liquidity provider berarti harus memiliki dana yang besar atau uang yang banyak untuk menjaga likuiditas tersebut? Jawabannya iya. Sesuai aturan OJK, sebuah penerbit waran terstruktur harus memiliki MKBD atau modal kerja bersih disesuaikan paling sedikit 250 miliar rupiah. Yang keempat, apa yang terjadi jika tidak ada investor yang jual, semua beli misalnya? Apakah liquidity provider ini bisa menyerap semua permintaan beli investor? Jawabannya ya, bisa, karena penerbit sudah menghitung dana yang diperlukan sesuai dengan jumlah unit waran terstruktur yang disediakan. Yang kelima, apa beda liquidity provider dengan bandar? Liquidity provider selalu kasih kuotasi harga wajar sesuai dengan rumus valuasi, sedangkan bandar cenderung menggerakkan jumlah supply and demand sampai mencapai harga yang diinginkan oleh bandar tersebut. Lalu pertanyaan terakhir atau keenam, apakah liquidity provider mendapatkan keuntungan saat investor merugi? Jawabannya tidak, liquidity provider mengambil untung dari premium waran terstruktur yang dibayarkan oleh investor dan dari selisih harga jual beli atau bid-ask spread. Jadi, liquidity provider sendiri memiliki kepentingan untuk menarik sebanyak mungkin investor untuk berinvestasi dan bertransaksi dalam waran terstruktur ini. Nah, kira-kira dari 6 pertanyaan dan jawaban tadi, ada yang masih bingung atau tidak? Langsung aja tulis di kolom komentar ya kalau ada pertanyaan lain. Semoga dengan video penjelasan liquidity provider ini, rekan-rekan investor bisa semakin yakin untuk berinvestasi di waran terstruktur. Kalau kalian suka dengan video ini, please share, like, dan subscribe buat yang belum. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam investasi.